그래도 동료가 죽인 경찰이 제일 빡 돌아 있는 경찰이거든. 겁대가리 없는 새끼. Ryushio tertawa melihat Namsun yang kaget mendengar pernyataan cintanya. Hari ini, saat Namsun tidak ada di kantor, tiba-tiba Ryushio merindukannya dan ia sadar ia menyukai Namsun. Shio pun tampaknya menunggu jawaban dari Namsun dan ia tidak akan mendesaknya. Sementara Namsun hanya menanggapi pernyataan Ryushio dengan tertawa. Tiba-tiba Namsun mendapatkan telepon tentang Nam-in dan bergegas pergi dari kantor Ryushio. 나 일이 좀 생겨서 다녀와요. Sementara itu, Haesik mendapatkan pesan dari ketua timnya untuk segera pergi ke rumahnya. Sampai di sana, Haesik malah mendapati ketua timnya yang telah meninggal dunia. Sebelum ketua timnya itu tewas, ia sempat memberitahukan kepada Haesik tempat di mana ia menyimpan bukti-bukti narkoba yang ia konsumsi dan juga jurnal bagaimana selama ini ia bertahan hidup. 뭐라는 거야? 야, 팀장이 괜찮았다며? Sementara itu, Gemjo datang ke studio Bongo dan melihat kondisi putranya Nam-in yang sangat kritis. Ia memarahi mantan suaminya itu yang tidak bisa menjaga Nam-in, sampai Nam-in mengkonsumsi obat diet yang telah mengandung narkoba. Namsun yang datang ke studio ayahnya bingung mengapa hal ini bisa terjadi kepada kembarannya. Dan kemudian di sana, Namsun mendapatkan kabar dari Haesik tentang ketua timnya yang telah tewas. Dan Haesik juga mengingatkan Namsun jika Nam-in sadar ia tidak boleh minum air selama 24 jam. Meskipun hal tersebut tidak mungkin, tapi Namsun mencoba menuruti kata-kata Haesik. 팀장님 잘 보내드려. Namsun lalu memberitahukan ayah dan juga ibunya tentang adanya obat penawar narkoba yang dijual oleh Ryushio. Ia juga memberitahukan kepada ayahnya jika selama ini ia tengah menyelidiki kasus narkoba dan meminta ayahnya untuk mengerti. Nam-in lalu dibawa ke rumah sakit dan di sana mereka harus memastikan Nam-in tidak diberi air. Bongo pun kehilangan akal sehatnya karena putranya harus mengalami hal seperti ini. Ia akan mencari pelakunya meskipun hanya dengan berbekalkan nomor rekening pelaku saja. Namsun dan ayahnya kemudian pergi ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan polisi Yo Ji-hun dan membuat laporan tentang kasus ini. Tapi Bongo mendesak polisi Yo untuk segera mencari tahu tentang pemilik rekening yang ada di obat diet putranya. Awalnya polisi Yo tidak mau memberitahukannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan ia tidak boleh memberitahukan data seseorang. Tapi karena ini mendesak dan ia sudah menganggap Namsun sebagai temannya, maka ia pun memberitahukannya diam-diam. Dan setelah mereka berdua mendapatkannya, ayah Namsun yakin pelakunya memakai rekening milik orang lain dan memakai identitas palsu. Karena Bongo dulu pernah bekerja di bank, maka ia tahu orang-orang seperti ini sering memakai nama-nama tunawisma atau orang yang bersedia meminjamkan nama. 그럼 미상이나 노숙자 명의를 가져다 쓸 거야. Mendengar kata tunawisma, Namsun langsung teringat dengan Hyunsu. Saat ini, Hyunsu telah bekerja menjadi seorang aktor. Meskipun ia sibuk, ia tetap menerima permintaan Namsun untuk segera mencari seorang tunawisma bernama Jang Hang-sok. Namsun lalu menghibur ayahnya. Kali ini, ayahnya tidak mau kehilangan salah satu anaknya lagi. Dulu ia pernah kehilangan Namsun, sekarang ia tidak mau kehilangan Nam-in. Bagaimanapun caranya, mereka harus segera menemukan penawar tersebut. 해독제 구해야 돼. Sementara itu, di rumah sakit, tiba-tiba Nam-in terbangun. Ia langsung berontak karena ingin segera minum air. Untungnya, Gemjo mampu mengatasi kekuatan yang keluar dari tubuh putranya. Nam-in pun tersadar dan ia langsung menangis dan meminta ibunya untuk segera menyelamatkannya. Gemjo lalu memeluk putranya. Pelukan dari seorang ibu yang amat dirindukan oleh Nam-in itu langsung meluluhkan kekuatan Nam-in dan Gemjo berjanji akan segera mencari cara untuk menyelamatkan Nam-in. Setelah tahu Nam-in mendapatkan obat diet dari pengunjung di kafenya, maka dari situ Gemjo langsung menelpon sekretaris Jung dan memerintahkannya untuk segera melancarkan rencana mereka.
Keesokan harinya di Dogo, salah satu karyawan di urusan tim eksternal memberitahukan jika barang yang mereka kirim yaitu jaket telah sampai ke tujuan dengan selamat, dan ia juga melaporkan kepada Ryushio jika Namsun tidak masuk bekerja lagi. Ia heran kenapa bosnya memilih Namsun untuk masuk ke tim mereka, padahal Namsun tidak bisa apa-apa. Bahkan ia juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama tim. 출근을 안 했어요? Sementara itu, ada seorang wanita menggunakan bahasa Rusia menelpon atasannya Ryushio jika barang pesanannya ternyata kurang satu. Padahal dalam satu jaket yang telah menghilang, ada narkoba dengan nilai yang cukup besar dan ia yakin ada orang yang telah menyabotase pesanannya. Hal ini lalu diketahui oleh Ryushio. Sebelumnya, Ryushio dari tadi menghubungi Namsun tapi nomornya selalu tidak aktif. Sampai kemudian ia mendapatkan telepon dari seorang wanita yang mana wanita ini adalah atasannya. Ia mengancam Ryushio jika barang yang Ryushio kirim ternyata kurang satu dan Shio harus segera menemukannya. Jika tidak, maka Ryushio harus bersiap-siap mendapatkan ganjarannya. Shio kesal karena mereka selalu menganggap dirinya masih anak-anak berumur 10 tahunan yang bisa diperintah seenaknya. Ryushio lalu menyelidiki kenapa tim logistik bisa ketinggalan satu barang. Ia lalu memanggil sopir pengantar barang dan langsung memukulinya. Supir yang ketakutan itu kemudian memberitahukan jika barang yang ia kirim lengkap dan tanpa kurang satu pun. Dan 40 menit setelah ada kejadian setelah mereka berangkat. Di jalan ia bertemu dengan seorang wanita yang meminta bantuannya, tapi ia sama sekali tidak menyentuh barang yang ia antarkan. Ryushio lalu mempercayai kata-kata supir yang tengah ketakutan sampai terkencing-kencing itu. Ia pun meminta diambilkan rekaman dashboard mobil sopir tersebut. Sementara itu, rencana Gemjo pun akhirnya dilaksanakan. Gemjo juga memiliki perusahaan siaran TV. Berbekal hal tersebut, anak buah Gemjo lalu menyiarkan tentang penyebaran narkoba yang sedang merajalela di negeri mereka. Narkoba yang sudah memakan banyak korban. Tidak hanya itu, mereka juga memberitahukan jenis narkoba dan efek pemakainya. Bagaimana narkoba ini akan bereaksi di dalam tubuh jika penggunanya meminum air. Mereka juga tidak segan-segan menyebut kode narkobanya dan menyuruh masyarakat untuk waspada. GTA 4885입니다. Sementara itu, Hesik karena sudah geram dengan kelakuan Ryushio dan juga klub Heritage, maka ia memutuskan untuk masuk ke dalam klub tersebut dan mencari orang yang menjual narkoba kepada ketua timnya. Ketua tim Hesik sebenarnya sudah merencanakan ini sendirian dan ia berpura-pura membeli narkoba itu lalu mengumpulkan bukti untuk anak buahnya. Namun sayang, ia harus tewas sebelum menangkap mereka semua. Hesik datang ke klub Heritage dan berniat menangkap mereka semua yang terlibat. Lalu Namsun dan ayahnya akhirnya menemukan tunawisma bernama Jang Hangsok. Rupanya menurut tunawisma itu, dulu ada wanita yang bersedia memberikannya uang asal ia mau meminjamkan nama dan membuka 4 rekening bank. Ciri-ciri wanita itu sangat cantik dan ia sering memakai heels berwarna merah. 보통 빨간 구두 신은 여자는 죽던데. Rupanya, wanita itu memang sering menjual obat diet kepada anak-anak remaja. Bagi mereka yang sudah kecanduan, maka ia akan meminta uang yang banyak lalu memberikan obat penawarnya. Jika tidak, tentu saja mereka semua akan mati. Dan inilah sebenarnya rencana para penjual narkoba tersebut, merogoh uang para pecandu dengan menjual obat penawarnya. Karena para pecandu mau tidak mau harus segera mencari uang yang banyak agar mereka bisa sembuh total. Lalu pada hari itu, ia menerima telepon dari Mary Kim jika rekan mereka tertangkap polisi dan meminta wanita itu untuk segera bersembunyi dan tidak melakukan aktivitas apapun. 알았어요. Lalu, Mary Kim mendatangi Ryushio di kantornya dan memberitahukan apa yang dilakukan oleh Gemjo di stasiun TV. Ryushio kemudian sadar, berarti Gemjo lah yang telah mencuri narkobanya. Lalu Mary Kim memberitahukan jika pria yang bernama Jamie Choi, pria tampan yang pernah dibawa Gemjo masuk ke dalam klub adalah seorang polisi dan sekarang ia telah menangkap anak buah mereka. Anak buah Ryushio yang diberi nama ikan layur ini menurut Shio harus segera mati agar rencana mereka tidak terungkap. Inilah cara hidup kelompok mereka, yaitu Pavel, membunuh rekan mereka sendiri. Lalu, Ryushio mendapatkan rekaman dashboard sopir Dogo di mana di sana ia melihat Hesik yang saat itu menyamar sebagai wanita.
겁대가리 없는 새끼. 감히. Wanita heels merah penjual obat diet rupanya tidak mau mengangkat telepon dari siapapun meskipun itu nomornya Nam-in. Gemjo yang sudah mengetahui nomor wanita itu lalu berpura-pura mengirim pesan kepada wanita penjual obat diet tersebut jika ia memerlukan obat penawar dan akan memberikan uang berapapun bahkan 1 miliar pun akan ia berikan. Wanita itu kemudian tertarik dan ia masuk ke perangkap Gemjo. Lalu mereka pun janjian untuk bertemu di kafe milik Nam-in. Saat wanita itu sampai di kafe, Gemjo langsung menyodorkan uang tunai kepada wanita itu. Ia pun mengeceknya dan benar demi putranya ternyata Gemjo rela mengeluarkan banyak uang untuk sebuah penawar. Wanita itu lalu memberikan penawar tersebut dan pergi dari sana. 반드시 물에 타야 해요. Setelah itu, Gemjo bergegas kembali ke rumah sakit dan langsung meminumkan penawar itu kepada Nam-in. Bonggo dan Namsun pun juga tiba di rumah sakit. Setelah meminum penawar tersebut, tiba-tiba Nam-in langsung sadar dan kembali sehat. Mereka semua pun berpelukan dan di sana Gemjo meminta maaf kepada putranya. Ia tidak akan menghalangi Nam-in untuk makan apapun lagi dan Nam-in boleh makan sepuasnya dan tidak perlu diet lagi. 뭐 먹을래? 1g도 놓치지 마. Sementara di tempat lain, Haesik masih berjuang demi nama ketua timnya yang telah tiada. Ia kemudian datang ke hadapan komisioner umum bernama An Byung-ho. Di sana, Haesik menceritakan kematian ketua timnya yang ada hubungannya dengan pemilik perusahaan Dogo yaitu Ryu Seo sebagai pengedar narkoba. Haesik tahu An Byung-ho adalah member klub Heritage juga. Jadi jika An Byung-ho menghalangi penyelidikan, maka Haesik akan menangkapnya juga. Sementara itu, setelah berhasil menyelamatkan Nam-in, Gemjo meneruskan penyiaran tentang narkoba bersama sekretarisnya. Dan pada saat itu, rekannya di Opulentia memberitahukan jika kelompok Favel ada di Korea. 한국에? Hari itu, akhirnya Namsun kembali masuk bekerja. Rupanya pada saat itu, karena sedang kalut dengan hal-hal yang tengah terjadi, Ryu Seo sempat mengkonsumsi obat terlarang miliknya. Dan saat ini, dirinya sedang tidak terkendali. Namsun terkejut melihat perubahan diri Ryu Seo, sementara Seo terus mendekati Namsun. Pada saat itu, Haesik mendengar kabar jika ikan layur atau orang yang bernama Shin Gangsu rupanya dikabarkan telah tewas. 시오. 사망했습니다.